firman-Nya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah di pagi hari yang indah. Kami boleh bernyanyi dengan sukacita, biarlah sukacita itu juga kami persembahkan untuk Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu yang di rumah untuk boleh beribadah, sehingga peribadahan kami boleh memberikan pertumbuhan yang baik melalui firman, melalui nyanyian, melalui doa yang boleh kami lantunkan, sehingga Tuhan, pengharapan kami sebagai anak-anak sekolah minggu masa pandemi COVID-19 ini boleh berakhir, dan sukacita kami semakin bertambah lagi, dan kami boleh bertemu nantinya bersama teman-teman kami. Dan ibadah kami ini kami serahkan dari awal sampai akhirnya, kami serahkan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau bernyanyi kembali lagunya Ku Daki Daki. Daki-daki gunung yang tinggi. Yesus beserta
adik-adik, pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Maka adik-adik mari persiapkan Alkitabnya supaya kita bisa mendengarkan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Engkau masih menyertai kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Tuhan, kami di sini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Inilah doa permohonan kami. Terimalah ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayo adik-adik, Kejadian terletak di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, tentunya adik-adik pasti tahu dong. Kejadian itu terletak di perjanjian lama. Nah, mari kita buka adik-adik dan kita membacakannya secara bersama-sama. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Iya, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, adik-adik pasti rindu dong untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, pastinya rindu. Abang juga sangat merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang mau kita dengar pada pagi hari ini yaitu bercerita tentang Menara Babel, di mana pada saat itu setelah air bah melanda, hanya ada satu bahasa di dunia, di mana semua orang adik-adik berbicara dalam satu bahasa yang sama. Allah menyuruh mereka mengisi seluruh dunia, tetapi mereka hanya tinggal tetap di satu daerah. Nah, adik-adik, pada suatu ketika mereka yang telah berkumpul dalam satu daerah tadi, bahwasanya mereka berencana untuk membuat sebuah menara. Ayo kita membuat batu bata seperti yang tertulis di dalam firman kita pada pagi hari ini dan membakarnya sampai keras. Di mana dikatakan, marilah kita mendirikan kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya termasuk dan tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Nah, adik-adik, ternyata melalui rencana mereka ini mau menunjukkan kesombongan mereka, di mana mereka merasa lebih hebat daripada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dikatakan mereka cari nama. Artinya memang adik-adik, mereka ingin menunjukkan kesombongan mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwasanya mereka hebat.
daripada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Adik-adik, sebenarnya pada saat mereka berencana untuk membangun menara, Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah terhadap mereka. Membangun menara itu bukan dosa. Membangun menara itu bukan pelanggaran. Tetapi adik-adik, kenapa mereka bisa jadi berdosa? Dikatakan tadi akibat kesombongan mereka, di mana niat mereka untuk membangun menara tersebut adalah tidak baik. Akibat daripada keinginan mereka ini, akibat yang tidak baik ini, Tuhan menjadi kecewa, Tuhan menjadi marah kepada mereka. Di mana seperti yang abang sebutkan tadi adik-adik, bahwasanya mereka ingin terkenal, cari nama, ingin viral, ingin dipuji-puji orang lain, sehingga nama mereka memang sungguh ditinggikan orang lain. Di mana adik-adik mereka ingin membangun atau menjadikan kepintaran mereka untuk memuliakan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, tujuan mereka adalah untuk memuji atau memuliakan namanya sendiri, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah mengapa adik-adik Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Adik-adik, kalau kita melihat teks kita kembali, Tuhan menghukum mereka dengan membuat berbagai macam bahasa di tengah-tengah mereka, seperti dikatakan di dalam ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Di mana adik-adik Tuhan membuat mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Sehingga adik-adik masing-masing orang, masing-masing kelompok berbicara dengan bahasa yang berbeda. Sehingga bahwasanya bangunan tadi yang mau dibangun mereka tidak dapat mereka selesaikan. Allah mengacaukan usaha mereka. Allah menggagalkan kesombongan mereka. Adik-adik, tentunya inilah yang mau disampaikan kepada kita, kepada abang, kepada adik-adik sekalian, supaya tidak merasa sombong. Karena adik-adik tahu bahwasanya abang, adik-adik, orang tua, semua yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini, kita adalah satu dan kita adalah sama. Adik-adik, di mana firman Tuhan mengatakan tidak sombong. Adik-adik tahu apa arti sombong? Iya, sombong adalah sesuatu yang menurut kita mempunyai kemampuan yang lebih daripada orang lain, daripada teman kita, sehingga kita merasa sok hebat, kita merasa sok pintar, karena kita merasa kita lebih mampu daripada teman kita. Itulah yang disebut dengan sombong. Contohnya adik-adik begini, kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai mobil, kita mempunyai pesawat, kita mempunyai kapal, kita mempunyai rumah yang besar, sedangkan teman kita tidak mempunyai rumah yang besar, tidak mempunyai kapal, tidak mempunyai pesawat. Nah, maka timbullah sering di hati kita adik-adik, kita merasa tinggi hati, kita merasa lebih hebat daripada teman-teman kita. Dan adik-adik tahu, sikap sombong itu tidak baik, karena sikap sombong bisa merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini
kita dituntut mau untuk rendah hati. Mungkin adik-adik kita melihat di pinggir jalan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berkekurangan. Maka seperti yang abang katakan tadi, ketika kita memiliki rumah yang besar, ketika kita memiliki harta yang banyak, marilah kita membantu teman-teman kita itu. Marilah kita membantu orang-orang yang berkekurangan. Ketika teman kita membutuhkan makanan, kita mempunyai makanan yang lebih, mari kita memberikannya. Ketika teman kita membutuhkan bantuan sesuatu yang menurutnya dia tidak mampu, tetapi dia melihat dari kita mampu, mari kita membantunya. Karena adik-adik, Tuhan telah menciptakan kita sama. Maka di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita telah diciptakan secara satu, kita diciptakan secara bersama, maka di dalam hidup adik-adik kita harus saling tolong-menolong. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita karena kita memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan teman-teman kita. Nah, adik-adik, kita harus mampu untuk bersikap rendah hati. Dengan sikap rendah hati ini, kita bisa membuat Tuhan tersenyum kepada kita semua. Tuhan menjadi senang ketika kita mampu menjadi orang baik, memiliki hati yang rendah hati, tidak seperti orang tadi membangun menara yang tinggi hanya untuk namanya sendiri, supaya mereka dipuji, supaya nama mereka viral, dan supaya nama mereka ditinggikan orang lain. Itu tidak boleh, adik-adik. Maka seperti lagu itu kan, ada lagu mengatakan bohong-bohong itu dosa. Nah, adik-adik, mari kita ganti dulu liriknya. Kita ganti kita ganti bohong menjadi sombong. Maka sepatutnya kita juga harus bernyanyi, sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Iya adik-adik, anak Tuhan gak boleh sombong. Tuhan menciptakan kita sama, Tuhan menciptakan kita satu. Maka di dalam hidup ini kita adalah anak-anak Tuhan. Dan selaku anak-anak Tuhan, kita harus saling tolong menolong, saling membantu antara kita dengan teman-teman kita. Maka adik-adik, tidak ada yang boleh kita sombongkan. Kita harus memiliki hati yang rendah. Artinya rendah hati. Maka adik-adik, dengan kita memiliki hati yang rendah, ataupun kita yang memiliki rendah hati, maka Tuhan akan senang melihat kita. Tuhan akan tersenyum. Tidak seperti bangsa tadi, di mana mereka dikacaubalaukan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak bisa membangun menara itu. Nah, adik-adik, mari di dalam hati adik-adik, mari tanamkan, jangan berbuat sombong. Ketika kita memiliki 2 pulpen, teman kita tidak memiliki pulpen di dalam persekolahan, mari kita memberikannya. Tanpa harus teman kita meminta, mari kita membantunya. Kita harus bisa menjadi berkat adik-adik, karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi teman kita, bagi lingkungan kita, bagi negara kita, sehingga adik-adik nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan senang melihat kita semua ciptaannya, karena di dalam dunia ini kita telah hidup menjadi satu,
hidup yang menjadi tolong-menolong, hidup yang menjadi saling membantu. Maka adik-adik, mulai saat ini, mari tanamkan di hati adik-adik, dan abang juga akan menanamkan di hati abang, tidak boleh sombong. Hidup harus saling tolong-menolong, hidup harus saling membantu. Janji adik-adik sama abang ya, dan janji sama Tuhan, kita harus bisa melaksanakannya dengan baik. Apakah adik-adik mau menjadi orang yang rendah hati? Iya, pastinya mau. Untuk itu adik-adik, mari kita mengakhiri firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau masih menemani kami pada pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan, apa yang telah kami dengar pada saat ini, kiranya itu kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak lagi merasa sombong apa yang ada di dalam kehidupan kami, tapi kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi teman kami, bagi seluruh negara ini, sehingga kami bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan. Tuhan, kegiatan kami pada satu minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik, dan juga Tuhan, pada minggu depan kami bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, Engkaulah yang tetap memberkati mereka, supaya mereka tetap bisa mencukupi kebutuhan kami, tetap bisa menyekolahkan kami. Ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang penuh dengan dosa. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, agar kami layak meminta apa yang patut kami minta di dalam doa kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Terimalah ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah dengarkan firman, jadi saatnya kita kasih persembahan kita untuk Tuhan dan lagu kita sejuta, sejuta, sejuta. Pada saat ini kita akan menutup peribadahan kita. Sebelum kita menutup peribadahan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberkati kami. Anak-anak Tuhan masih bisa berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai melaksanakan peribadahan kami. Kiranya apa yang kami laksanakan pada saat ini itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam satu minggu ini seluruh pekerjaan kami kiranya Engkaulah yang tetap memberkati kami, sehingga kami bisa melaksanakan setiap kegiatan kami dengan baik. Inilah doa permohonan kami, terimalah ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. O Yesus sasomani, O Yesus sasomani, anami ganu, masada ulun kami kasih orang ganu, sepoy dalam nami salahkan dosa, doa masuk nami orang Indonesia. Amin. Bapa, terima kasih.
depan kita masih bertemu kembali. Oke, semangat. Daki gunung yang tinggi.